Halo semuanya, selamat datang di Kontenpedia persembahan dari SMA Negeri 3 Tumi Jajar. Kontenpedia kali ini akan membahas tentang sejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan keanggotaan Indonesia yang disusun oleh Bapak Adiel Zofi Christian SPD. Penasaran seperti apa? Berikut ini pemaparannya. Pernahkah kalian mendengar tentang PBB atau United Nations? Ini adalah organisasi internasional yang sangat penting dalam menjaga perdamaian dunia. PBB didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945, tak lama setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Tujuannya, untuk mencegah perang, menjaga perdamaian, melindungi hak asasi manusia, dan membantu negara-negara dalam pembangunan sosial serta ekonomi. Awalnya, PBB hanya terdiri dari 51 negara anggota, tetapi kini telah berkembang pesat menjadi hampir 193 negara anggota dari seluruh dunia. Markas besarnya berada di New York, Amerika Serikat, dan setiap negara anggota memiliki hak suara dalam sidang umum PBB. Jadi, keputusan yang diambil bukan hanya dari satu negara kuat saja, tapi hasil kesepakatan bersama dunia. Di dalam PBB, ada 6 organ utama, seperti Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat. Selain itu, PBB juga memiliki banyak lembaga khusus, seperti WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, UNESCO atau Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan, UNICEF atau Dana Anak-anak PBB, dan FAO atau Organisasi Pangan dan Pertanian. Masing-masing lembaga ini memiliki tugas dan perannya dalam membantu isu-isu global. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia resmi menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950. Meski sempat keluar pada tahun 1965 karena konflik politik dengan Malaysia yang didukung PBB, Indonesia kembali bergabung setahun kemudian, tepatnya pada 1966. Sebagai negara anggota, Indonesia aktif dalam berbagai misi perdamaian dan juga ikut serta dalam sidang-sidang penting yang diselenggarakan oleh PBB. Indonesia juga sering mengirim pasukan perdamaian yang dikenal dengan nama Garuda Kontingen ke berbagai daerah konflik, seperti Lebanon, Kongo, dan Sudan. Ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya menjadi penonton, tetapi aktif berkontribusi dalam menciptakan dunia yang damai dan adil. Melalui pembelajaran sejarah ini, kita diajak untuk memahami peran penting organisasi dunia seperti PBB dan posisi strategis Indonesia di dalamnya. Yuk jadikan pengetahuan ini sebagai motivasi kita untuk lebih aktif dalam mewujudkan nilai-nilai perdamaian, keadilan, dan kerjasama global. Karena dunia yang damai dimulai dari generasi muda seperti kita. Semoga ini bisa menambah wawasan kalian semua. Halo semuanya, selamat bergabung kembali di Kontenpedia persembahan SMA Negeri 3 Tumi Jajar. Kontenpedia kali ini akan membahas topik yang sangat relevan dan penting dalam dunia pendidikan saat ini, yaitu pembelajaran mendalam. Materi ini disusun oleh Ibu Erlita Yuani Putri MPD, dan mengajak kita semua untuk memahami dan menerapkan pendekatan pembelajaran yang lebih bermakna, menyenangkan, dan berkesadaran. Pembelajaran mendalam adalah sebuah pendekatan yang memuliakan peserta didik, dengan menekankan penciptaan suasana belajar yang holistik dan terpadu. Pendekatan ini mengintegrasikan olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Sehingga proses belajar tidak hanya berorientasi pada hasil akademik semata, tetapi juga pada perkembangan karakter dan spiritual peserta didik. Prinsip utama dalam pembelajaran mendalam meliputi 3 aspek penting, yaitu keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar yang bermakna, penciptaan lingkungan belajar yang berkesadaran, serta adanya suasana belajar yang menggembirakan. Ketika siswa merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses belajar, mereka akan lebih mudah menyerap ilmu dan mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Selanjutnya, pengalaman belajar dalam pembelajaran mendalam tidak bersifat searah dari guru ke siswa. Sebaliknya, siswa diajak untuk mengalami, mengeksplorasi, merefleksikan, dan membangun pemahaman melalui interaksi yang bermakna. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa untuk mengalami proses belajar secara mendalam, bukan sekadar menerima materi. Kerangka pembelajaran mendalam dibangun berdasarkan kolaborasi antara dimensi-dimensi pengembangan diri, seperti kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Semua ini berpadu dalam kerangka yang mendukung terwujudnya profil lulusan yang ideal, sebagaimana diharapkan dalam kurikulum Merdeka. 8 profil lulusan menjadi acuan penting dalam pembelajaran mendalam.
yang mencakup keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Sebagai kesimpulan, kerangka kerja pendekatan pembelajaran mendalam bukan hanya sekadar metode, melainkan sebuah filosofi pendidikan yang menempatkan peserta didik sebagai subjek utama pembelajaran. Pembelajaran menjadi ruang yang memerdekakan, menumbuhkan rasa ingin tahu, dan menguatkan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan pendekatan ini, diharapkan proses pendidikan akan menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga utuh secara emosional, sosial, dan spiritual. Demikian Kontenpedia edisi hari ini. Semoga pemaparan materi ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Halo semuanya, selamat datang di Kontenpedia persembahan dari SMA Negeri 3 Tumijajar. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan relevan dalam dunia pendidikan maupun kehidupan sehari-hari, yaitu pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Materi ini disusun oleh Ibu Puji Hastuti SPD dan ditujukan bukan hanya untuk para guru, tapi juga sangat bermanfaat bagi siswa dan masyarakat umum. Karena pola pikir adalah fondasi dari semua tindakan dan perkembangan diri yang kita lakukan dalam hidup. Kita awali dengan sebuah kutipan dari Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Profesor Abdul Mukti. Kalau orang berpikir dengan growth mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluarnya. Kutipan ini menekankan bahwa segala tindakan kita, baik dalam proses belajar, bekerja, maupun berinteraksi, selalu berakar dari cara kita berpikir. Jika kita melihat pada piramida pembelajaran yang menjadi dasar dalam proses pengembangan diri, terlihat sangat jelas bahwa pola pikir adalah fondasi dari keterampilan dan tindakan yang kita lakukan. Oleh karena itu, jika kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik, lebih tangguh, dan berkembang, maka hal pertama yang harus kita ubah adalah cara berpikir kita. Pertanyaannya, pola pikir seperti apa yang perlu diubah? Jawabannya adalah mengubah pola pikir tetap atau fixed mindset menjadi pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Pola pikir tetap adalah keyakinan bahwa kemampuan seseorang adalah sesuatu yang sudah ditentukan sejak lahir dan tidak bisa berkembang. Orang dengan pola pikir ini cenderung mudah menyerah, menghindari tantangan, sulit menerima kritik, dan hanya fokus pada hasil akhir. Sebaliknya, pola pikir bertumbuh adalah keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan bisa dikembangkan melalui proses, kerja keras, ketekunan, dan kemauan untuk belajar dari kesalahan. Seseorang yang memiliki pola pikir bertumbuh akan lebih terbuka terhadap tantangan, tidak takut gagal, mampu melihat kritik sebagai sarana perbaikan, dan menjadikan kesuksesan orang lain sebagai motivasi, bukan ancaman. Inilah kunci untuk terus berkembang dalam segala aspek kehidupan. Dalam dunia pendidikan, guru yang memiliki pola pikir bertumbuh akan berani keluar dari zona nyaman, menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menggembirakan, serta mampu memfasilitasi murid untuk berkembang secara utuh. Murid pun akan terdorong untuk lebih percaya diri, tidak takut gagal, dan tekun dalam mencapai tujuan mereka. Semua proses ini, pada akhirnya akan mengarah pada tujuan besar pendidikan, yaitu membentuk lulusan dengan 8 profil lulusan, yang mencakup keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, keluargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Melalui pemahaman dan penerapan pola pikir bertumbuh, kita dapat membentuk pribadi-pribadi yang terus belajar, terbuka terhadap perubahan, dan mampu menghadapi tantangan zaman dengan lebih bijak. Demikianlah Kontenpedia hari ini. Semoga materi ini memberi inspirasi bagi kita semua, baik guru, siswa, maupun masyarakat umum, untuk membangun pola pikir yang positif, berkembang, dan berdampak bagi sekitar. Halo semuanya, selamat datang di Kontenpedia persembahan SMA Negeri 3 Tumijajar. Kontenpedia hari ini akan membahas topik menarik dari dunia matematika, yaitu penerapan ilmu matematika, fungsi komposisi dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini disusun oleh Bapak Dasuki SPD, guru matematika kesayangan kita semuanya. Mari kita mulai dengan sebuah contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari, berjualan sate ayam. Kita akan mempelajari konsep komposisi fungsi melalui kisah seorang penjual sate. Ayam dipotong kecil-kecil, dibumbui, lalu ditusuk dan dibakar hingga matang. Setiap ekor ayam menghasilkan sejumlah tusuk sate, yang kemudian dijual kepada pelanggan. Misalnya, banyaknya tusuk sate yang bisa dibuat dari X ekor ayam dinyatakan dalam fungsi F dari X, sama dengan 70X ditambah 10.
dan uang yang diperoleh dari menjual X tusuk sate dinyatakan dalam fungsi G dari X, sama dengan 1000X dikurangi 50.000. Jika kemarin penjual sate memotong 2 ekor ayam, maka banyaknya tusuk sate yang dihasilkan adalah F dari 2, sama dengan 70 dikali 2 ditambah 10, sama dengan 140 ditambah 10, sama dengan 150 tusuk sate. Setelah semua terjual, maka uang yang diperoleh adalah G dari 150, sama dengan 1000 dikali 150, dikurangi 50.000, sama dengan 150.000 dikurangi 50.000, sama dengan Rp100.000. Agar lebih praktis, kita bisa menyusun satu rumus komposisi fungsi, yaitu G komposisi F dari X, sama dengan 1000, dikali dalam kurung 70X ditambah 10, dikurangi 50.000. Jika hari ini penjual hanya memotong 1 ekor ayam, maka G komposisi F1, sama dengan 1000, dikali dalam kurung 70 kali 1, ditambah 10 dikurangi 50.000, sama dengan 1000 dikali 80, dikurangi 50.000, sama dengan 80.000 dikurangi 50.000, sama dengan Rp30.000. Artinya, ia hanya memperoleh uang sebesar Rp30.000 dari hasil berjualan sate hari ini. Mudah-mudahan esok hari dagangannya lebih laris sehingga penghasilannya semakin bertambah. Demikianlah penerapan sederhana konsep fungsi komposisi dalam kehidupan nyata. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan membuat kalian semakin semangat belajar matematika. Halo semuanya, senang bisa bertemu kembali di Kontenpedia persembahan SMA Negeri 3 Tumi Jajar. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang syarat makna, yaitu filosofi air sebagai pedoman hidup. Materi ini disusun oleh Ibu Afid Marwiyah SPDI, yang terinspirasi dari pemikiran bijak tentang bagaimana kelembutan justru menyimpan kekuatan yang luar biasa. Air, dalam kesederhanaannya, memiliki rahasia kekuatan bumi. Ia mampu memadamkan bara, melunakkan besi, bahkan meredakan amarah alam. Meski tampak lembut dan lentur, di baliknya tersimpan keteguhan yang tak tergoyahkan. Bangsa-bangsa timur sejak ribuan tahun lalu memahami bahwa kekuatan sejati bukanlah dari amarah, melainkan dari hati yang tenang, seperti air yang selalu merangkul tanpa memaksa. Dari hati yang terbuka lahirlah welas asih, dan dari welas asih tumbuhlah kebijaksanaan. Filosofi air mengajarkan bahwa ketundukan bukan kelemahan, melainkan jalan menuju ketangguhan. Air bisa menyesuaikan bentuk pada wadah apapun, mengalir mengikuti kontur bumi, namun perlahan mampu mengikis tebing yang paling keras. Dalam diamnya, ia membentuk jurang dan samudra. Dalam geraknya, ia memberi kehidupan bagi segala makhluk. Di sini, beliau merangkum 4 pelajaran utama dari filosofi air. Pertama, air selalu mengalir ke bawah, mengajarkan kita untuk rendah hati dan memberi manfaat tanpa pamrih. Kedua, air tidak pernah memaksa, namun tetap mampu menembus batu. Ini mengajarkan kita bahwa kelembutan bisa lebih kuat dari kekerasan. Ketiga, air selalu mencari celah, menjadi simbol ketekunan dan kemampuan menemukan jalan di tengah kesempitan. Dan keempat, air siap menampung segalanya, mengajarkan kelapangan hati untuk menerima perbedaan dan tetap menjaga jati diri. Melalui pemahaman ini, kita diajak untuk hidup dengan kerendahan hati, keluasan, kesabaran, dan kebijaksanaan. Seperti air, kita bisa menjadi sumber kehidupan bagi sekitar, merangkul semua perbedaan, dan tetap teguh pada kebaikan. Demikian Kontenpedia hari ini, semoga memberikan pencerahan, inspirasi, dan motivasi bagi kita semua untuk menjadi pribadi yang lembut namun tegas, rendah hati namun tangguh seperti filosofi air yang tak lekang oleh waktu. Halo semuanya, senang bisa berjumpa kembali di Kontenpedia spesial kemerdekaan persembahan SMA Negeri 3 Tumi Jajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, yaitu tentang sejarah bendera merah putih. Materi ini disusun oleh Ibu Yeni Lestari SPD. Mari kita simak bersama agar kita semakin memahami makna bendera kebanggaan bangsa kita. Bendera merupakan lambang kebesaran, eksistensi, dan kedaulatan suatu negara. Dalam bahasa Inggris, bendera disebut flag yang berasal dari kata flaken atau flagan yang berarti mengibar di angin. Bendera sendiri sudah dikenal sejak abad ke-16 dengan warna dan model beragam. Menariknya, jauh sebelum Indonesia merdeka, warna merah dan putih telah digunakan oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara, seperti Kerajaan Majapahit, Kediri, hingga perjuangan Sisingamangaraja dari Tanah Batak. Bahkan, dalam berbagai peperangan, para pejuang Aceh, Bugis di Bone, hingga Pangeran Diponegoro turut menggunakan panji merah putih sebagai lambang keberanian dan kesucian perjuangan.
Arti bendera kita sangat mendalam. Merah berarti berani, putih berarti suci. Merah melambangkan raga manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya saling melengkapi. Seperti halnya bangsa Indonesia yang berjuang dengan keberanian sekaligus kesucian hati. Bendera merah putih akhirnya semakin erat dengan semangat nasionalisme, terlebih sejak masa pergerakan pemuda tahun 1928. Sejarah mencatat, sangsaka merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati dan pertama kali dikibarkan pada 17 Agustus 1945 saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bendera itu pula yang kemudian disebut bendera pusaka. Bahkan ketika situasi negara genting, Presiden Soekarno bersama ajudannya Hussein Mutahar berusaha menyelamatkan bendera tersebut. Pada akhirnya, sejak tahun 1958, merah putih resmi ditetapkan sebagai bendera pusaka yang selalu dikibarkan pada peringatan Hari Kemerdekaan setiap 17 Agustus di Istana Merdeka. Sahabat, dari kisah ini kita belajar bahwa bendera merah putih bukan hanya kain berwarna merah dan putih, melainkan simbol perjuangan, pengorbanan, dan persatuan bangsa. Mari kita junjung tinggi kehormatan Sang Merah Putih dengan menjaga semangat persatuan dan terus berprestasi. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat kita maknai bersama. Halo semuanya, selamat datang kembali di Kontenpedia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah tema menarik, yaitu menguasai bahasa Indonesia sebagai cermin identitas bangsa. Materi ini telah disusun dengan penuh dedikasi oleh Ibu Nurhada SPD. Mari kita simak bersama agar pemahaman kita semakin luas. Bahasa Indonesia bukan hanya sekadar alat komunikasi, melainkan juga sarana untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, logis, dan kreatif dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Fokus utamanya adalah bagaimana kita dapat menguasai keterampilan berbahasa yang mencakup menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dengan penguasaan keterampilan tersebut, kita bisa menyampaikan ide dengan jelas sekaligus memahami gagasan orang lain dengan baik. Kita juga diajak untuk mengenal berbagai jenis teks, mulai dari teks narasi, eksposisi, prosedur, hingga teks argumentasi. Setiap jenis teks memiliki struktur, ciri kebahasaan, dan tujuan yang berbeda. Misalnya, teks eksposisi digunakan untuk menyampaikan informasi secara objektif, sedangkan teks argumentasi lebih menekankan pada penyampaian pendapat dengan alasan yang logis dan meyakinkan. Selain itu, bahasa Indonesia juga memperkaya kita dengan karya sastra, baik berupa puisi, cerpen, maupun novel. Sastra bukan hanya hiburan, melainkan cermin kehidupan yang syarat dengan nilai moral, budaya, dan kemanusiaan. Dengan membaca karya sastra, kita bisa belajar memahami perasaan, pengalaman, dan nilai kehidupan orang lain. Sahabat, mari kita pahami bersama bahwa menguasai bahasa Indonesia dengan baik akan memberi banyak manfaat, bukan hanya untuk menunjang prestasi akademik, tetapi juga untuk keberhasilan dalam berkomunikasi dan bekerja sama di kehidupan nyata. Bahasa adalah jembatan menuju masa depan, karena melalui bahasa kita bisa berargumentasi, berkreasi, dan membangun hubungan yang baik dengan sesama. Akhir kata, mari kita terus mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, karena bahasa adalah identitas bangsa. Halo semuanya, senang bisa berjumpa kembali di Kontenpedia persembahan SMA Negeri 3 Tumi Jajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah materi menarik, yaitu mengapa semakin tinggi gunung semakin dingin, padahal lebih dekat ke matahari. Materi ini telah disusun oleh Ibu Lea Kristiana SPD, guru yang selalu menghadirkan pengetahuan dengan cara sederhana dan mudah dipahami. Banyak orang sering bertanya-tanya, bukankah semakin dekat dengan matahari seharusnya semakin panas? Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Di gunung yang tinggi, udara semakin dingin. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ternyata jawabannya ada pada atmosfer bumi. Matahari memang mengirimkan sinarnya dari luar angkasa, tetapi yang membuat bumi terasa hangat bukanlah sinar itu secara langsung, melainkan permukaan tanah dan air yang menyerap panas, lalu memantulkannya kembali ke udara. Semakin tinggi kita naik ke gunung,
semakin tipis lapisan udara yang ada di sekitar kita. Akibatnya, kemampuan udara untuk menyimpan panas pun semakin berkurang. Itulah sebabnya, meskipun berada sedikit lebih dekat dengan matahari, puncak gunung terasa lebih dingin. Secara ilmiah, rata-rata setiap naik 100 meter, suhu akan turun sekitar 0,6 derajat Celcius. Contohnya, Puncak Jaya di Papua yang berada di ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut. Meski terletak di daerah tropis yang panas, puncaknya bisa ditutupi salju abadi karena suhunya yang sangat rendah. Contoh lainnya bisa kita lihat pada perbandingan antara Jakarta dan Bandung. Jakarta berada di ketinggian sekitar 8 meter di atas permukaan laut, sementara Bandung berada di ketinggian 700 sampai 800 meter. Akibat perbedaan ketinggian ini, Bandung terasa jauh lebih sejuk dibandingkan Jakarta. Kesimpulannya, semakin tinggi suatu tempat, maka semakin dingin udaranya. Jadi, bukan jarak dengan matahari yang menentukan suhu, melainkan kemampuan atmosfer dan permukaan bumi dalam menyimpan serta memantulkan panas. Halo semuanya, selamat datang di Kontempedia Persembahan SMA Negeri 3 Tumijajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik penting dalam ilmu ekonomi, yaitu kelangkaan. Materi ini disusun oleh Bapak Irwan Wahyudi SPD. Kelangkaan adalah kondisi di mana sumber daya yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Dalam ilmu ekonomi, kelangkaan menjadi masalah utama karena kebutuhan manusia yang terus bertambah, sementara sumber daya seperti tanah, tenaga kerja, modal, hingga waktu, sifatnya terbatas. Ada beberapa penyebab terjadinya kelangkaan. Pertama, keterbatasan sumber daya alam, misalnya air bersih, bahan bakar fosil, dan logam langka. Kedua, pertumbuhan penduduk yang cepat, sehingga permintaan terhadap barang dan jasa semakin meningkat. Ketiga, kerusakan lingkungan akibat penebangan hutan atau pencemaran. Keempat, distribusi yang tidak merata, di mana ada daerah yang melimpah sumber daya tetapi daerah lain justru kekurangan. Dan yang terakhir, adanya konflik atau bencana yang mengganggu produksi maupun distribusi barang. Kelangkaan dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kelangkaan bahan bakar minyak yang menyebabkan antrian panjang di SPBU, kelangkaan air bersih di daerah kekeringan, atau kelangkaan pangan ketika terjadi gagal panen yang membuat harga melonjak naik. Tentu saja, kelangkaan membawa dampak yang nyata. Harga barang dan jasa meningkat, ketimpangan sosial semakin tinggi, konsumsi masyarakat menurun. Bahkan bisa memicu munculnya pasar gelap atau penimbunan. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Pertama, menggunakan sumber daya secara efisien dan menghindari pemborosan. Kedua, melakukan diversifikasi ekonomi agar tidak bergantung pada satu sumber daya saja. Ketiga, mengelola sumber daya secara berkelanjutan supaya tetap tersedia bagi generasi mendatang. Dan keempat, melakukan pemerataan distribusi sehingga setiap daerah mendapatkan akses yang adil terhadap sumber daya. Itulah pembahasan kita kali ini mengenai kelangkaan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Tetap semangat belajar, karena ilmu adalah bekal berharga untuk masa depan. Halo semuanya, jumpa lagi di Kontempedia Persembahan SMA Negeri 3 Tumijajar. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik tentang sejarah kemerdekaan bangsa kita, Indonesia. Materi ini disusun oleh Bapak Angga Wijaya SPDGR. Yuk, kita simak bersama. Indonesia dikenal sebagai negara yang unik dalam perjuangan kemerdekaan. Mengapa demikian? Karena Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang benar-benar merdeka dengan mengusir penjajah sepenuhnya. Fakta ini menempatkan Indonesia pada posisi yang istimewa dan berbeda dibandingkan dengan negara-negara lain dalam sejarah dunia. Kalau kita lihat negara lain, misalnya India, Malaysia, dan Brunei Darussalam, mereka meraih kemerdekaan bukan dengan mengusir penjajah, melainkan melalui negosiasi dan perjanjian dengan Inggris. Maka kemerdekaan mereka lebih tepat disebut sebagai hadiah dari penjajah, bukan hasil perjuangan bersenjata yang mengusir penjajah. Berbeda lagi dengan Amerika Serikat dan Australia. Kedua negara ini memang membentuk negara baru, tetapi prosesnya bukan mengusir penjajah, melainkan mengusir penduduk asli dari tanah mereka sendiri. Jadi, konteks sejarahnya tidak sama dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ada juga Vietnam dan Aljazair, yang sering dijadikan contoh negara yang berhasil mengusir penjajah. Namun, ada perbedaan besar di sini.
Vietnam dan Aljazair sudah lebih dulu memiliki identitas kebangsaan yang kuat sebelum diinvasi kembali. Jadi perjuangan mereka berbeda dengan Indonesia. Nah, keunikan Indonesia terletak pada prosesnya. Dari kondisi belum ada negara, bangsa Indonesia bersatu untuk pertama kalinya dalam sejarah. Kerajaan-kerajaan, suku-suku, dan berbagai golongan melebur menjadi satu dengan tujuan bersama, mengusir penjajah dan membentuk negara baru dari reruntuhan kolonialisme. Inilah yang menjadikan Indonesia istimewa, karena berhasil mendirikan sebuah negara merdeka yang lahir dari perjuangan seluruh rakyat. Akhir kata, mari kita renungkan bersama, perjuangan kemerdekaan Indonesia bukan sekadar sejarah, tetapi juga warisan semangat persatuan dan keberanian yang harus kita jaga. Tidak ada negara lain di dunia yang punya kisah kemerdekaan sehebat Indonesia. Halo semuanya, jumpa lagi di Kontenpedia persembahan SMA Negeri 3 Tumijajar. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu indahnya keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Materi ini disusun oleh Ibu Sri Widayati SPD yang mengajak kita untuk lebih memahami makna persatuan dalam perbedaan di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan nasional Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan bahasa. Dengan semboyan ini, kita diajak untuk saling menghargai sekaligus menjaga keharmonisan hidup bersama. Ada banyak fungsi penting dari Bhinneka Tunggal Ika, antara lain, untuk mempertahankan kerukunan sosial, menghormati perbedaan suku, agama, ras, bahasa, dan budaya, serta membangun persatuan dan kerjasama antar warga negara. Selain itu, semboyan ini juga berperan dalam memperkuat identitas nasional sekaligus menumbuhkan rasa cinta tanah air. Dari keberagaman yang kita miliki, lahir banyak keindahan yang menjadi kekuatan bangsa. Indonesia memiliki ribuan suku bangsa dengan adat istiadat, bahasa, seni, dan tradisi yang beragam. Keberagaman ini melahirkan harmonisasi sosial yang penuh toleransi, serta memperkuat persatuan dalam perbedaan. Tidak hanya itu, kekayaan budaya dan alam yang kita miliki juga menjadi daya tarik wisata yang luar biasa bagi dunia. Oleh karena itu, keberagaman yang ada harus kita jaga dan lestarikan. Dengan menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi persatuan, Indonesia dapat terus tumbuh menjadi negara yang kuat, harmonis, dan sejahtera. Itulah tadi materi tentang indahnya keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Semoga kita semua semakin sadar akan pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan, sehingga keberagaman tetap menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia. Halo semuanya, selamat datang kembali di Kontenpedia persembahan SMA Negeri 3 Tumijajar. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting bagi kesehatan dan produktivitas kita sehari-hari, khususnya untuk remaja SMA, yaitu sleep debt. Materi ini disusun oleh Ibu Nuryuniati SPD dengan tujuan mengingatkan kita semua bahwa menjaga pola tidur sama pentingnya dengan menjaga pola makan dan belajar. Pernah dengar istilah sleep debt atau utang tidur? Sleep debt terjadi ketika tubuh kita tidak mendapatkan waktu istirahat yang cukup secara terus-menerus. Misalnya, tubuhmu butuh 8 jam tidur, tapi kamu hanya tidur 5 jam saja. Jika kebiasaan itu berlangsung selama 5 hari, berarti kamu sudah menumpuk utang tidur sebanyak 15 jam. Dampaknya tentu tidak main-main. Sleep debt bisa membuatmu sulit fokus di kelas, lebih mudah emosi atau stres, dan dalam jangka panjang meningkatkan risiko penyakit serius seperti obesitas dan gangguan jantung. Jadi, jangan anggap remeh urusan tidur ya. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Pertama, batasi penggunaan HP sebelum tidur agar tubuh lebih rileks. Kedua, atur jadwal tidur secara konsisten, sehingga tubuh terbiasa dengan ritme yang sehat. Ketiga, jangan menunda pekerjaan hingga larut malam, karena itu sering jadi penyebab utama kurang tidur. Sahabat, produktif memang penting, tapi tidur yang cukup akan membuat otak lebih segar untuk belajar dan berkarya. Ingat pesan sederhana ini, begadang bukan tanda keren, tapi tanda kurang peduli sama diri sendiri. Seperti kata Bang Haji Roma Irama. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja, kalau ada perlunya.
Nah, kalau cuma bikin tubuh sakit, lebih baik tidur yang cukup kan? Demikianlah paparan singkat mengenai sleep debt. Semoga bermanfaat dan menjadi pengingat agar kita lebih bijak dalam mengatur waktu istirahat. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa tidur cukup setiap harinya. Halo semuanya, selamat datang di Kontenpedia persembahan dari SMA Negeri 3 Tumijajar. Dalam episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengelola emosi dan stres sebagai kunci untuk menjalani hidup yang seimbang dan bahagia. Materi ini disusun oleh Ibu Sofia Nur Fauziah SPD, yang akan menuntun kita memahami bagaimana emosi dan stres memengaruhi kehidupan, serta bagaimana cara terbaik untuk mengelolanya. Emosi adalah respon psikologis terhadap situasi atau peristiwa yang kita alami. Kita bisa merasa bahagia, sedih, marah, takut, atau bahkan cemas, tergantung dari keadaan yang sedang dihadapi. Sementara itu, stres adalah tekanan yang muncul ketika seseorang menghadapi tuntutan atau tekanan tertentu dalam hidupnya. Stres bisa berasal dari faktor internal seperti perfeksionisme, kurangnya rasa percaya diri, dan ketidakpastian. Namun, ada juga faktor eksternal yang berperan, seperti tekanan pekerjaan, masalah hubungan sosial, atau perubahan besar dalam kehidupan. Semua hal ini, bila tidak dikelola dengan baik, dapat memengaruhi kesehatan mental dan fisik kita. Ketika stres tidak terkelola, dampaknya bisa terasa dalam berbagai aspek kehidupan. Secara fisik, kita mungkin mengalami sakit kepala, kelelahan, dan gangguan tidur. Secara emosional, stres bisa menimbulkan rasa mudah marah, kecemasan, bahkan depresi. Sementara secara sosial, stres dapat memicu konflik dalam hubungan dengan orang lain dan menyebabkan seseorang menarik diri dari lingkungan sosialnya. Karena itulah, memahami dan mengelola emosi serta stres menjadi langkah penting untuk menjaga keseimbangan hidup. Langkah pertama untuk mengelola emosi adalah dengan mengenali tanda-tandanya. Misalnya, ketika seseorang mulai sulit berkonsentrasi, sering merasa sedih, atau mengalami detak jantung yang cepat dan otot tegang, itu bisa menjadi sinyal bahwa ia sedang mengalami tekanan emosional. Beberapa strategi yang dapat membantu antara lain latihan kesadaran atau mindfulness, yaitu dengan memusatkan perhatian pada saat ini dan melepaskan kekhawatiran yang berlebihan. Selain itu, kita bisa mengubah pola pikir atau melakukan reframing, dengan cara melihat sisi positif dari situasi yang sulit. Cara lainnya adalah mengekspresikan emosi positif melalui menulis jurnal, bercerita kepada teman terpercaya, atau melakukan kegiatan yang menenangkan. Untuk mengatasi stres, kita juga perlu mengatur waktu dengan baik. Manajemen waktu membantu kita menetapkan prioritas agar tugas tidak menumpuk dan tidak membuat pikiran semakin tertekan. Selain itu, relaksasi seperti teknik pernapasan dalam atau yoga dapat membantu tubuh menjadi lebih tenang. Aktivitas fisik seperti berjalan kaki atau olahraga ringan juga dapat mengurangi stres karena tubuh menghasilkan hormon endorfin yang membuat perasaan lebih bahagia. Tak kalah penting, luangkan waktu untuk menikmati hobi atau kegiatan yang kita sukai agar pikiran kembali segar. Dalam menghadapi tekanan hidup, dukungan sosial memiliki peran besar. Berbicara dengan teman, keluarga, atau profesional seperti konselor bisa membantu melepaskan beban emosional. Bergabung dalam komunitas yang positif juga dapat memberikan rasa diterima dan didukung. Ketika kita merasa tidak sendiri, beban stres pun terasa lebih ringan. Selain itu, kita bisa membuat rencana untuk mengelola stres dengan 3 langkah sederhana. Pertama, identifikasi penyebab stres. Kedua, tentukan tindakan atau solusi yang bisa diambil. Dan ketiga, evaluasi hasilnya untuk memperbaiki strategi ke depan. Sebagai penutup, mari kita ingat satu pesan penting. You don't have to control your thoughts. You just have to stop letting them control you. Artinya, kita tidak harus mengendalikan semua pikiran yang datang, tetapi cukup belajar agar pikiran tersebut tidak mengendalikan hidup kita. Mengelola emosi dan stres bukan berarti menghindari masalah, melainkan belajar menghadapi kehidupan dengan lebih tenang, bijak, dan sadar diri. Jadikan pengelolaan emosi sebagai investasi penting untuk kebahagiaan dan keseimbangan hidup Anda. Halo semuanya, berjumpa lagi di Kontenpedia persembahan SMA Negeri 3 Tumijajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting bagi generasi muda di era teknologi, yaitu etika digital. Sebuah materi yang telah disusun oleh Ibu Lisanah AMD. Semoga melalui materi ini, kita semua dapat belajar menjadi pengguna teknologi yang bijak,
santun, dan bertanggung jawab. Etika digital merupakan seperangkat aturan, norma, dan nilai moral yang mengatur bagaimana seseorang berperilaku dalam menggunakan teknologi dan media digital, termasuk media sosial. Dengan menerapkan etika digital, kita dapat berinteraksi secara bijak, aman, dan penuh tanggung jawab di dunia maya. Dunia digital, sama seperti dunia nyata, membutuhkan sopan santun agar tetap menjadi ruang yang positif dan nyaman bagi semua. Media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp, dan X atau Twitter memang memberikan banyak kemudahan untuk berkomunikasi, berbagi informasi, serta mengekspresikan diri. Namun, tanpa etika, media sosial bisa menjadi sumber konflik, kebencian, bahkan penyebaran hoaks. Etika digital membantu kita menjaga reputasi digital, menghindari perilaku negatif seperti cyberbullying atau pencemaran nama baik, serta membangun komunitas online yang saling menghargai dan mendukung. Ada beberapa prinsip penting dalam menerapkan etika digital, di antaranya, pertama, sopan dan santun dalam berkomunikasi. Gunakan bahasa yang baik dan tidak menyinggung orang lain. Kedua, jujur dan bertanggung jawab. Pastikan informasi yang dibagikan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, menghargai privasi orang lain. Jangan menyebarkan data pribadi tanpa izin. Keempat, tidak menyebar hoaks dan ujaran kebencian. Hindari membagikan informasi yang belum pasti kebenarannya. Kelima, menghormati hak cipta. Gunakan karya orang lain dengan izin dan cantumkan sumbernya. Keenam, bijak dalam berkomentar, berikan tanggapan yang membangun, bukan menjatuhkan. Perilaku tidak etis di media sosial dapat membawa dampak buruk seperti menyakiti perasaan orang lain, menimbulkan perpecahan, terkena sanksi hukum berdasarkan Undang-Undang ITE, dan merusak reputasi diri sendiri baik di dunia digital maupun nyata. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu berpikir dan menimbang sebelum menulis, membagikan, atau mengunggah sesuatu di internet. Mari kita terapkan etika digital yang positif dalam keseharian. Gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti belajar, berbisnis, atau berbagi inspirasi positif. Jadilah pengguna media digital yang cerdas dan beretika, serta dukung gerakan tagar bijak bermedia sosial di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Sebagai penutup, mari kita sadari bahwa etika digital bukan hanya tentang apa yang kita lakukan di dunia maya, tetapi juga mencerminkan karakter dan kepribadian kita di dunia nyata. Jadilah pribadi yang bijak, sopan, dan bertanggung jawab dalam setiap aktivitas digital. Bersama-sama, kita bisa menciptakan ruang digital yang sehat, inspiratif, dan membawa dampak positif bagi semua. Yuk, mulai sekarang kita jadi generasi yang bijak bermedia sosial dan beretika digital. Halo semuanya, berjumpa lagi di Kontenpedia persembahan SMA Negeri 3 Tumi Jajar. Pernah nggak sih kalian merasa tubuh cepat lelah, pikiran kusut, atau gampang sakit? Bisa jadi itu tandanya kamu kurang olahraga. Nah, kali ini kita akan membahas topik menarik berjudul, apa itu olahraga, yang disusun oleh Bapak Triwibowo SPD. Yuk simak baik-baik, karena materi ini penting banget untuk kesehatan tubuh dan pikiran kita. Olahraga adalah aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur untuk menjaga dan meningkatkan kebugaran tubuh, kesehatan mental, serta kemampuan fisik seseorang. Kata olahraga berarti melatih tubuh, dengan tujuan agar tubuh tetap sehat, kuat, dan bugar. Olahraga bisa dilakukan dari yang ringan seperti berjalan kaki atau bersepeda santai, hingga yang berat seperti lari maraton, angkat beban, atau bermain sepak bola. Selain menjaga kebugaran, olahraga juga dapat menjadi ajang kompetisi sekaligus hiburan yang menyenangkan. Ternyata, manfaat olahraga itu sangat luas. Dari sisi fisik, olahraga membantu memperkuat otot dan tulang, melancarkan peredaran darah, mengontrol berat badan, serta menurunkan risiko penyakit seperti jantung, diabetes, dan obesitas. Dari sisi mental, olahraga dapat mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan konsentrasi serta daya ingat, bahkan membuat suasana hati lebih bahagia karena tubuh memproduksi hormon endorfin. Sedangkan secara sosial, olahraga mengajarkan kita tentang kerjasama, sportivitas, disiplin, serta memperluas pertemanan dan rasa percaya diri. Jenis olahraga pun beragam. Ada olahraga individu seperti atletik, tenis, atau renang yang melatih kemampuan pribadi. Ada juga olahraga bergu seperti sepak bola, basket, dan voli yang mengasah kerja sama tim. Selain itu, ada olahraga rekreasi seperti yoga dan bersepeda untuk relaksasi, olahraga bela diri seperti karate dan pencaksilat untuk pertahanan diri, hingga olahraga ekstrim seperti panjat tebing atau e-sport yang mengasah keberanian dan strategi. Supaya hasilnya maksimal, olahraga perlu dilakukan dengan benar.
Selalu lakukan pemanasan sebelum mulai agar tubuh tidak cedera. Pilih olahraga yang sesuai kemampuan tubuh, dan lakukan secara teratur minimal 3-5 kali dalam seminggu selama 30 menit. Jangan lupa perhatikan asupan makanan bergizi dan cukup air, lakukan pendinginan setelah olahraga, serta berikan tubuh waktu istirahat yang cukup untuk pemulihan. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa olahraga bukan hanya membuat tubuh sehat dan kuat, tetapi juga membantu kita menjadi lebih bahagia, disiplin, dan percaya diri. Yuk, mulai biasakan olahraga secara rutin agar hidup kita semakin sehat dan penuh semangat. Halo semuanya, berjumpa lagi di Kontenpedia persembahan dari SMA Negeri 3 Tumi Jajar. Pernah nggak sih kalian merasa heran, kenapa di tengah kemajuan zaman yang serba cepat ini, masih banyak orang yang hidupnya susah, masih ada ketidakadilan, dan masih banyak konflik sosial di sekitar kita? Hal-hal seperti ini disebut sebagai permasalahan sosial. Di video kali ini, kita bakal bahas secara singkat apa sih permasalahan sosial itu, dari mana asalnya, dan kenapa penting banget buat kita pahami. Permasalahan sosial adalah kondisi yang muncul ketika ada ketidaksesuaian antara harapan masyarakat dengan kenyataan yang terjadi. Biasanya, masalah ini nggak hanya dirasakan oleh satu orang, tapi berdampak pada banyak orang. Contohnya bisa kita lihat dari kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial, sampai diskriminasi dan ketidakadilan. Masalah sosial bisa muncul karena berbagai faktor, seperti faktor ekonomi, budaya, politik, maupun lingkungan. Misalnya, ketika lapangan pekerjaan sedikit tapi jumlah pencari kerja banyak, muncullah pengangguran. Atau ketika kelompok tertentu mendapat perlakuan tidak adil hanya karena perbedaan suku, agama, atau status sosial, maka terjadilah ketidakadilan sosial. Dampaknya juga nggak main-main. Permasalahan sosial bisa menyebabkan munculnya konflik antar kelompok, kriminalitas, bahkan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, memahami masalah sosial bukan cuma tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita sebagai warga negara dan manusia yang peduli. Itulah sekilas tentang permasalahan sosial, hal yang sebenarnya dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Dengan memahami akar masalahnya, kita bisa lebih bijak dalam bersikap dan turut menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar penonton. Mulailah dari hal kecil, seperti menghargai perbedaan, membantu sesama, dan menolak segala bentuk ketidakadilan. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, dari diri kita sendiri. Halo semuanya, senang bisa berjumpa kembali di Kontenpedia persembahan SMA Negeri 3 Tumi Jajar. Pernahkah kamu berpikir bahwa aljabar bukan hanya milik anak sekolah atau pelajar matematika saja? Banyak orang menganggap aljabar itu rumit, penuh simbol seperti X, Y, dan angka yang sulit dimengerti. Tapi sebenarnya, tanpa disadari, kita semua menggunakan aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, aljabar bukan hanya tentang menghitung angka, melainkan tentang berpikir logis dan mencari pola dalam kehidupan nyata. Sebelum kita bahas lebih jauh, tahukah kamu dari mana aljabar berasal? Istilah aljabar berasal dari bahasa Arab, al-jabr, yang berarti penyatuan bagian-bagian yang terpecah. Ilmu ini pertama kali dikembangkan oleh seorang ilmuwan muslim bernama Al-Khwarizmi pada abad ke-9. Dari karyanya inilah, aljabar berkembang menjadi dasar dari banyak cabang ilmu pengetahuan modern seperti fisika, teknik, dan ekonomi. Coba bayangkan saat kita berbelanja. Misalnya, harga satu bungkus kopi adalah Rp15.000, lalu kita membeli X bungkus kopi. Total harga yang kita bayarkan adalah 15.000 kali X. Nah, di situ kita sudah menggunakan konsep aljabar untuk menggambarkan hubungan antara jumlah barang dan total harga. Atau saat kita merencanakan perjalanan, kita memperkirakan waktu tempuh dengan rumus sederhana, jarak dibagi kecepatan. Itulah bentuk aljabar yang membantu kita memahami dan memprediksi sesuatu dengan lebih terukur. Bahkan dalam dunia kerja dan bisnis, aljabar digunakan untuk menghitung keuntungan, biaya produksi, hingga mengatur keuangan. Para arsitek, insinyur, dan ilmuwan pun sangat bergantung pada konsep aljabar untuk merancang bangunan, membuat teknologi, dan memecahkan masalah yang kompleks. Aljabar juga melatih kita berpikir abstrak, kemampuan untuk melihat pola, memahami hubungan, dan mencari solusi dari sesuatu yang belum jelas bentuknya. Kemampuan ini sangat penting bukan hanya di dunia akademik, tapi juga dalam kehidupan sosial dan pengambilan keputusan. Jadi, aljabar bukan sekadar pelajaran sekolah yang penuh rumus, melainkan bahasa logika yang membantu kita memahami dunia. Saat kita mampu melihat kehidupan dengan pola dan keteraturan, kita sebenarnya sedang berpikir secara aljabar.
Mulailah melihat aljabar bukan sebagai momok, tapi sebagai alat untuk berpikir cerdas dan kreatif dalam menghadapi berbagai situasi hidup. Karena pada akhirnya, hidup ini pun penuh dengan variabel yang harus kita pahami dan selesaikan dengan bijak. Terima kasih telah menyimak Kontenpedia hari ini, semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Halo semuanya, di episode terbaru dari Kontenpedia Persembahan SMA Negeri 3 Tumi Jajar kali ini, kita akan membahas salah satu konsep dasar dalam ilmu sains yang menjadi fondasi dari seluruh benda di alam semesta, yaitu atom. Materi yang disusun oleh Ibu Siti Kumairoh SPD ini dapat membantu kita memahami bahwa segala sesuatu yang kita lihat bahkan yang tidak terlihat oleh mata, sebenarnya tersusun dari partikel-partikel kecil yang sangat menarik untuk dipelajari. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Ukurannya begitu kecil hingga tidak dapat dilihat secara langsung, namun keberadaannya menjadi dasar bagi seluruh materi yang ada di sekitar kita. Di dalam atom terdapat 3 jenis partikel utama, yaitu proton, neutron, dan elektron. Proton merupakan partikel bermuatan positif yang berada di inti atom dan menentukan nomor atom. Neutron tidak memiliki muatan dan juga berada di inti atom, berfungsi menambah massa atom. Sementara itu, elektron bermuatan negatif dan bergerak mengelilingi inti atom, berperan penting dalam proses pembentukan ikatan kimia. Meskipun terlihat sederhana, kombinasi dari ketiga partikel ini mampu membentuk berbagai unsur dan benda yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Memahami atom sangat penting karena konsep ini membantu kita menjelaskan banyak fenomena dalam kehidupan. Mulai dari bagaimana air terbentuk, bagaimana tubuh memproses makanan, bagaimana listrik dapat mengalir, hingga bagaimana teknologi modern seperti baterai dan komputer bekerja. Semua itu bermula dari pemahaman tentang struktur atom. Pemahaman manusia tentang atom tidak tercipta secara instan. Para ilmuwan membutuhkan waktu ratusan tahun untuk mengembangkan model atom seperti yang kita kenal sekarang. John Dalton pertama kali menggambarkan atom sebagai bola pejal. Kemudian J.J. Thomson memperkenalkan model roti kismis, di mana elektron tersebar dalam bola bermuatan positif. Setelah itu, Ernest Rutherford menemukan bahwa atom memiliki inti kecil yang padat dan bermuatan positif. Niels Bohr kemudian menjelaskan bahwa elektron bergerak pada lintasan tertentu atau kulit atom. Hingga akhirnya, model mekanika kuantum menyempurnakannya dengan menyatakan bahwa elektron tidak berada pada lintasan pasti, melainkan pada awan probabilitas yang menggambarkan kemungkinan posisi elektron. Meskipun atom sangat kecil, pemahaman tentang atom membuka jalan besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semua yang ada di alam semesta, termasuk diri kita sendiri, berasal dari partikel kecil ini. Dengan mengenal atom, kita sebenarnya sedang mengenali dunia dengan lebih dalam. Halo semuanya, selamat datang di Kontenpedia Persembahan SMA Negeri 3 Tumi Jajar. Dan spesial pada kesempatan ini kita memasuki Kontenpedia terakhir di tahun 2025. Terima kasih sudah setia menyimak berbagai materi yang kami hadirkan sepanjang tahun ini. Menjelang berakhirnya 2025 dan menyambut datangnya tahun baru 2026, kami menutup rangkaian Kontenpedia kali ini dengan topik yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, yaitu perpajakan. Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang. Dana yang dikumpulkan dari pajak inilah yang nantinya digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan nasional, mulai dari pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, transportasi publik, hingga berbagai fasilitas umum lain yang kita manfaatkan setiap hari. Dengan kata lain, pajak adalah salah satu kunci utama kemajuan sebuah negara. Di Indonesia sendiri, pajak terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat meliputi PPN, PPH, dan bea masuk. Sedangkan pajak daerah mencakup pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, dan sebagainya. Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat diwajibkan memiliki NPWP serta melaporkan SPT tahunan. Bahkan pelajar atau mahasiswa yang sudah memiliki penghasilan tertentu juga dapat menjadi wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak perlu dibangun sejak dini. Saat ini, pemerintah juga terus memperbarui sistem administrasi perpajakan agar semakin mudah, transparan, dan efisien. Berbagai layanan pajak kini dapat diakses secara online melalui DJP Online.
sehingga masyarakat tidak lagi harus mengantri panjang di kantor pajak. Kemudahan ini diharapkan meningkatkan kepatuhan serta kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih disiplin. Menutup Kontempedia terakhir tahun ini, mari kita bersama-sama membangun kesadaran sebagai generasi muda bahwa taat membayar pajak berarti ikut membangun Indonesia. Semoga kita menyambut tahun baru 2026 dengan semangat baru, tekad yang lebih kuat, dan komitmen untuk terus berkontribusi bagi kemajuan negeri. Bayar pajak tepat waktu, untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih telah mengikuti seluruh rangkaian Kontempedia SMA Negeri 3 Tumijajar sepanjang tahun 2025. Jangan lupa untuk like, komen, dan share konten ini ke teman-teman kalian agar informasi edukatif ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Saksikan seluruh konten-konten edukatif Kontempedia selengkapnya di akun resmi media sosial SMA Negeri 3 Tumijajar melalui Facebook, Instagram, dan TikTok. Sampai berjumpa kembali di Kontempedia selanjutnya.